Oke, halo semuanya, Sobat RRI dan juga teman-teman, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan juga saudara-saudari, teman-teman muda dari Paroki BV Katedral Bogor. Halo semuanya, perkenalkan saya Sis Jovanka dan siapa Sis? Saya dengan Birgita. Oke, akan menemani semuanya di podcast yang pertama, pertemuan APP yang pertama, yaitu liturgi Ekaristi, puncak perayaan Ekaristi. Oke, jadi sebenarnya yang APP sekarang itu kelanjutan dari AAP sebelumnya ya, si sedikit ya. Soalnya kan AAP sebelumnya itu membahas tentang liturgi Sabda dan sekarang tentang liturgi Ekaristi, jadi nyambung kayak gitu. Oke, Oke, tentu Siswanka. saja tujuan pertemuan pertama ini adalah umat dapat memaknai liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Oke, berarti Sis Birgit saya pengen nanya-nanya nih gitu ke Sis Birgit ya tentang yang pertemuan pertama nih gitu kita ngobrol bincang-bincang santai ya sersan gitu kan serius tapi santai. Oke, Oke, Siswanka. sip. Nah, oke. Jadi nih Sis pengen nanya nih kan apa berdasarkan bacaan kitab suci gitu ya yang apa pertemuan APP yang pertama apa sih kira-kira makna perkataan Yesus inilah tubuhku dan inilah darahku? Gimana sih? Oke, terima kasih Siswanka pertanyaan pertamanya. Oke, jadi aku coba mau menjelaskan ya makna perkataan Yesus itu sendiri. Jadi menurutku memang perkataan itu jelas kalau inilah tubuhku gitu. Saat ini di sini itu roti yang telah dilambangkan menjadi tubuh Yesus gitu. Sedangkan untuk inilah darahku itu ada anggur yang berada di dalam cawan yang dilambangkan sebagai darah Kristus itu sendiri. Yesus sendiri bicara seperti itu untuk dibagikan kepada murid-muridnya. Yesus sendiri meyakinkan gitu ya untuk roti dan anggur tersebut itu dibagikan untuk menjamin bahwa ia akan selalu hadir di antara murid-muridnya. Seperti itu. Mungkin kalau boleh cerita lebih panjang lagi nih, Siswanka. Memang di dalam perjamuan Paskah Yahudi ketika itu, Yesus sebagai kepala keluarga akhirnya tuh mengambil roti, kemudian dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, kemudian juga ia memberikan kepada para muridnya. Nah, dia justru baru saat itu memberikan makna tentang roti tersebut. Jadi spontan aja gitu waktu itu. Nah, roti diambil, dipecah-pecahkan, kemudian dia bilang bahwa inilah tubuhku. Di saat yang bersamaan, Yesus juga memberikan makna baru kepada cawan yang kebetulan berisi anggur berwarna merah, dan akhirnya dia menyampaikan bahwa inilah darahku. Sehingga dia percaya bahwa di depan murid-muridnya tubuh roti dan uh, anggur ini itu bisa menjamin kehadiran Yesus itu sendiri di depan murid-muridnya selalu. Nah, ini sebenarnya sungguh penting juga karena Yesus sendiri tuh waktu itu merasa bahwa sebentar lagi muridnya akan merasakan penderitaan yang dahsyat ketika melihat Yesus akan pada akhirnya tuh harus disalibkan gitu. Makanya ia benar-benar mempersiapkan itu semua sehingga dia berusaha secara jasmani roti dan anggur itu bisa menyatu pada diri murid-muridnya. Kemudian itu juga bisa hadir secara rohani untuk menyertai para murid-muridnya. Kurang lebih seperti itu sih, Sis Vanka. Wah, luar biasa ya. Jadi yang mungkin apa yang kita lihat sama apa yang kita mata hati lihat ternyata beda banget ya. Banyak bahkan jadi dulu Yesus udah ngasih tahu hal itu jauh-jauh hari. Luar biasa ya sistem kita ya. Oke.
Nah, sisbir kita nih, kan kalau perayaan Ekaristi dibagi jadi 4 bagian gitu. Ada ritus pembuka, ada liturgi sabda, ada liturgi Ekaristi, sama ritus penutup kita kalau misa udah biasa lah, pasti 4 hal itu ketemu. Nah, kira-kira nih bagian mana sih dalam perayaan Ekaristi yang mengandung kata-kata Yesus tersebut tuh yang tadi gitu ya? Oke, ini berarti masuk pertanyaan kedua ya. Eh, Menurut saya memang di liturgi Ekaristi ya yang paling mengandung ucapan atau tindakan dari Yesus. Kenapa? Karena memang di sini jelas ya ada doa syukur agung gitu yang terkandung situasi konservasi gitu sehingga ada perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus seperti itu. Kisah ini juga sempat mengutip tadi ya dari tindakan Yesus di Alkitab gitu, bahwa ada terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian ini pasti kita dengar juga, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di saat yang bersamaan juga tadi menurut saya ini paling sakral karena kita juga mempraktikannya gitu sampai harus berlutut gitu ya kalau di sesi ini di sesi sakral ini atau di sisi konsekrasi ini berarti inilah yang paling banyak mengandung kata-kata dari Yesus menurut saya di bagian ini gitu. Nah, makasih banyak ya, Sis Birgit. Iya sih bener ya kan kalau pas bagian itu kan kita secara nggak langsung terlibat dalam apa? Kalau bener Yesus tuh ada gitu di situ ya, berubah dari yang roti secara mungkin makanan biasa gitu, tapi ternyata jadi makanan rohani gitu, dan yang anggur yang minuman biasa jadi ternyata minuman rohani ya. Makasih banyak Sis Birgit. Nah, terus gini nih Sis Birgit, ngomongin soal Ekaristi, saya jadi teringat ada satu santo gitu yang terkenal ya, bahkan Bapak Usut kita tuh makan nama santo itu gitu. Nah, kalau saya udah intip-intip dikit nih gitu kan, berdasarkan kisah kehidupan gitu, itu si Santo Paskalis ini kan kayaknya kok demen banget gitu sama Ekaristi ya. Terus katanya dia ngilang gitu kan. Itu ngilangnya tuh kemana gitu. Terus dia tuh apa, dia tuh ngapain sebenarnya sih gitu. Oke, iya jadi Santo Pascalis sendiri sebenarnya dari yang sudah saya baca gitu ya memiliki kerinduan yang sangat menggebu-gebu gitu dengan Tuhan Yesus gitu jadi dia pengen terus untuk mengunjungi Tuhan Yesus walau cuma bisa di dalam sakramen Maha Kudus gitu jadi ceritanya dulu di dalam Alkitab gitu diceritakan ketika usia Paskalis saat itu belum dewasa dan maksudnya belum dewasa itu belum dewasa untuk bisa keluar-keluar sendiri gitu. Jadi kalau di sini itu kalau di kehidupan kita sehari-hari kayak belum remaja lah, jadi masih di bawah umur gitu ya. Nah, Paskalis ini sempat menghilang dan nggak ada seorang pun yang menemukannya. Nah, ibunya Paskalis di saat bersamaan ketika dia tahu anaknya nggak ada gitu, dia berusaha mencari anaknya. Selayaknya kita lah kalau orang-orang di sini, ibu-ibu kalau udah panik kan, anaknya nggak ada ini kemana gitu. Dia coba cari, tanya ke tetangga kanan kiri, mencari di sekitar gitu. Tapi ternyata hasilnya juga masih sama, dia nggak ketemu dan akhirnya dia jatuh gitu loh, jatuh sedih lah gitu. Ini juga masih sama kondisinya dengan kita semua. Kalau kita udah jatuh, kita udah merasa ada di titik terendah, kita kan mau coba untuk berdoa. Tapi ibu ini tuh akhirnya ngerasa, udahlah saya berdoa aja ke gereja gitu. Untuk saking jatuh harapan dia mencari anaknya, yaitu Paskalis. Tapi justru ketika ia jalan masuk ke gereja, dia malah ngeliat bahwa Paskalis itu ada di tangga di depan tabernakel. Di tangga kalau sekarang tabernakel kita kan ada batas ya.
foto hanya sebelum terbenakal. Nah, Paskalis justru duduk di situ. Jadi di situ juga mungkin ibunya sadar, wah anak ini punya keinginan ya untuk hadir ke gereja. Anak ini punya kerinduan ya melihat sakramen Maha Kudus. Gitu sih Van yang sudah aku baca, Sis Vanka. Heeh. Betul, terima kasih banyak sis Birgita, sis Birgita ya. Ternyata ini Santo Paskalis ini luar biasa ya. Dari kecilnya udah kelihatan emang apa mempersatukan diri dengan kehidupan yang rohani gitu, bukan anak kecil biasa ya. Nah, terus kalau menurut sis Birgita nih, kenapa sih Santo Paskalis itu senantiasa mempersatukan diri dengan sakramen Maha Kudus gitu? Oke, thank you Sis Vanka. Tadi ya mungkin masih sama, dia punya kerinduan yang benar-benar menggebu-gebu, dia punya kerinduan yang bernyala-nyala gitu, udah di maksimal lah, dia tuh ingin gitu kan. Bahkan tadi itu sejak dia masih anak-anak ini berbeda banget dengan kita ya waktu masih pengalaman kita waktu masih kecil gitu, ini berbeda banget mungkin karena mungkin waktu kita masih kecil kita belum tahu seutuhnya tentang apa sih liturgi Ekaristi, apa sih sakramen Maha Kudus, kita masih bingung, kita masih cuman mengikuti itu sebagai sebuah habit, kebiasaan diajak orang tua ke gereja dan segala macam gitu. Tapi kalau Paskalis ini ada keinginan dari dirinya sendiri. Bahkan di kitab suci juga diistilahkan itu ketika ia sedang menggembalakan kawan domba yang ditugaskan dari ayahnya di padang gitu, dia harus menggembalakan domba-domba ke tempat yang luas gitu, di padang pasir gitu ya, di padang rerumputan. Nah, dia tuh jadi nggak bisa ikut ke gereja gitu atau tidak bisa melihat jalannya adorasi sakramen Maha Kudus gitu ya kalau pada masa waktu itu. Jadi dia akan rela gitu untuk berlutut ke arah gereja serta mencoba mempersatukan dirinya dengan Yesus. Jadi walaupun dia nggak ada di situ, tapi dia akan berusaha untuk melakukan itu. Dari situ, dari usahanya dia sudah berlutut, dia juga dengan penuh hati mempersatukan dirinya dengan Yesus. Kemudian dia juga menyampaikan doa-doa kepada hati Ekaristinya. Jadi sebegitu tulusnya rasa Paskalis saat itu dengan sakramen Maha Kudus, Sisi Tanka. Luar biasa ya ini Santo Paskalis itu, bahkan dia sampai melihat penampakan di langit apa ada sakramen Maha Kudus melayang itu. Kalau saya jadi Santo Paskalis pasti kaget kayak oh gitu. Luar biasa. Mbak Birgit itu tadi kan Bapak Santo Paskalis itu senantiasa mempersatukan diri dengan sakramen Maha Kudus ya, karena beliau merasa bahwa sakramen Maha Kudus ini emang penting banget, emang sepenting itu gitu ya, istilah anak zaman sekarang gitu kan. Nah, sis pengen nanya nih, liturgi Ekaristi kan dia merupakan puncak peran Ekaristi gitu ya. Kira-kira kalau menurut Mbak Bi menurut Sis Birgit aja gitu ya. Menurut Sis Birgit itu yang dilakukan Santo Paskalis sih udah menyiratkan hal tersebut belum ya gitu. Sama saya jadi penasaran gitu loh. Kenapa sih kalau liturgi Ekaristi itu merupakan puncak peran Ekaristi gitu kalau menurut Sis Birgit? Oke, kalau untuk apa yang dilakukan Santo Paskalis gitu ya untuk menyiratkan hal tersebut, ada ceritanya, Sis Panka. Jadi waktu itu ketika Paskalis sedang mendapatkan tugas untuk mengembalakan dombanya dari ayahnya mungkin ya, dia mendengar lonceng-lonceng dari biara di dekat sana yang menandakan telah mulainya konsekrasi dalam misa kudus. Akhirnya seperti biasa memang kerinduan yang sudah dia miliki yang berkobar-kobar menyala-nyala yang sangat tinggi gitu. Akhirnya ia berseru, ia mencoba dari kejauhan berseru dengan lantang yang kurang lebih isinya seperti ini. Tuhan, layakkanlah atas sembah sujudku untuk melihatmu. Kurang lebih isinya seperti itu. Baru dia selesai bicara tersebut, isi hatinya tersebut, isi hati dengan lantang, akhirnya dia melihat Siswanka sebuah bintang yang bersinar
muncul dari langit. Sementara ia melihat juga ke atas gitu, langit itu terbuka dan kemudian ia melihat piala, hosti kudus dan para malaikat itu bersembah sujud di sekeliling dia. Nah, itulah yang peristiwa dan pengalaman itu yang akhirnya menyentuh hati Paskalis, kemudian juga sangat memberikan refleksi bahwa liturgi Ekaristi telah memberikan momentum yang sangat penting gitu saat perayaan Ekaristi. Kurang lebih seperti itu sih, Siska. Terima kasih Sis Birgit. Sama ini saya pernah dengar katanya Santo Paskalis ini ada kejadian unik ya pas beliau meninggal gitu. Oh iya, benar. Ya ini cukup unik sih. Jadi saking dia sangat erat ya kerinduannya dengan perayaan Ekaristi gitu. Memang dia sudah wafat juga di tanggal 15 Mei di 1592. Kemudian di atas pembaringannya tepat saat adanya misa pemakaman, kurang lebih seperti itu, ada keajaiban yang akhirnya terjadi. Jadi Paskalis itu membuka kedua matanya, kemudian juga ia duduk saat hosti dan piala diunjukkan. Kemudian dia tetap memandang dengan penuh cinta dan juga dalam sembah sujud kepada Sang Raja Ekaristi, yaitu uh, sangat ajaib sih itu bisa terjadi seperti itu karena kondisinya dia sudah, mohon maaf, meninggal gitu ya, tapi dia masih punya dorongan gitu, jadi dia masih mungkin Roh Kudus yang mendorong dia saat ada perayaan Ekaristi dengan pemakaman. Untuk pemakamannya dia masih menyembahkan sujudnya dia. Luar biasa ya. Ini kalau saya jadi umatnya saya pasti udah kaget-kaget itu. Waduh ya. Ya, ini keajaiban tapi yang sebenarnya kalau untuk kita gitu menakutkan juga ya, kayak aduh kok bisa sampai seajaib itu gitu. Ya, itu pengalaman luar biasa sih, sebuah refleksi. Nah tadi mungkin balik lagi sedikit ya Sis ya. Tadi berarti kalau menurut apa Sis Birgit gitu, kenapa sih liturgi Ekaristi itu jadi puncak perayaan Ekaristi gitu ya? Oh iya, tadi belum terjawab nih sis Manka, sorry. Iya, kalau menurut saya sendiri memang perayaan Ekaristi itu menjadi puncak ya karena tadi ya di situ ada komuni kudus, di situ ada maksud Yesus yang Yesus mau kasih ke kita semua. Karena di dalam Ekaristi memang keseluruhan istilahnya tuh harta rohani gereja tuh ada di situ. Gitu. Makanya Ekaristi disebut sebagai sumber puncak kehidupan Kristiani. Selain itu ada referensi juga dari KGK 1324 gitu, karena di dalamnya tergandung seluruh kekayaan rohani gereja, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi di situ juga disampaikan bahwa Ekaristi adalah persatuan dengan Kristus, dan melalui Kristus kita disatukan dengan Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Persatuan kita dengan Kristus inilah yang akhirnya disebut sebagai komuni kudus, yang menjadikan kita juga perlu mengambil bagian di dalam tubuh dan juga darahnya. Jadi ketika kita menyambut tadi komuni kudus itu, kita tuh sudah mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus, dan harapannya itu dapat disatukan dengan Kristus pada semua anggotanya atau kita gitu, umat-umatnya. Itu sih Siska. Terima kasih banyak ya Sis Birgita. Berarti emang benar ya, bahkan dalam dokumen gereja pun sudah tertulis jelas kalau emang apa perayaan Ekaristi itu menjadi puncak dari liturgi Ekaristi ini. Oke, untuk menutup podcast ini mungkin pertanyaan terakhir nih Sis Birgit itu ya. Karena liturgi Ekaristi itu merupakan perayaan puncak perayaan Ekaristi gitu. Berarti kira-kira bagaimana sih seharusnya
kita memaknainya begitu. Mungkin kalau Sis Birgit ada contoh boleh banget. Oke. Nah, nanti mungkin Sis Vanka juga bisa nambahin ya. Tapi kurang lebihnya ya mungkin sama juga dengan semua yang menonton siniar ini gitu. Ya intinya saya berusaha untuk mencoba mewujudkan apa yang menjadi dari buah-buah ekaristi yang tadi sudah yang tadi kita bicarakan di atas. Kemudian menjadikan juga perayaan ekaristi ini menjadi sebuah kewajiban yang harus saya ikuti, baik itu dari pembukaan, baik itu di tengah-tengah, kemudian penutupan, tanpa kehilangan konsentrasi sedikit pun di prosesi itu secara utuh. Ya ini juga ini ya poin nomor 2 ini tadi saya sebutin juga kebetulan tuh dekat sekali gitu dengan pengalaman kita, karena udah hampir beberapa tahun ini kita kan di situasi pandemi, kita cuma bisa melakukan perayaan ekaristi secara online. Pasti godaannya banyak gitu di rumah gitu kan waktu itu. Mau sambil apa, mau nyambil ngelakuin yang mana nih gitu, atau kita mau duduk fokus menonton, mengikuti perayaan ekaristi secara online gitu. Jadi kemarin tuh juga bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Nah, tapi saat ini karena sudah kembali dibuka gereja perayaan ekaristi secara langsung, secara offline, ya kita gitu ya yang usianya masih bisa gitu untuk melakukan perayaan ekaristi, berusaha dengan sungguh-sungguh gitu untuk hadir. Ya mungkin ada beberapa, karena masih ada juga beberapa mereka yang sudah cukup usia yang ternyata malah dibatasi, maka kita punya kesadaran itulah untuk hadir dan mengikuti ekaristi tanpa mengurangi momen-momen atau ritual-ritual lainnya gitu. Yang terakhir, saya juga mencoba berusaha untuk menjadi teladan, baik itu juga di keluarga maupun tadi di umat sekitar, dengan melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dan secara baik gitu kurang lebihnya. Gitu sih Sis Vanka kurang lebih. Kalau Sis Vanka mungkin ada tambahan, boleh nih Sis Vanka. Oke. Saya kadang-kadang ngomongin tentang liturgi ekaristi gitu, saya jadi teringat kata-kata waktu saya jadi mahasiswa gitu kan, waktu itu dosennya Romodri gitu. Romodri setiap kali masuk ke dalam kelas itu pasti beliau nanya, masih Katolik gitu. Dan waktu itu Romodri pernah bercerita kepada kami gitu kan, karena itu harus kayak Yesus gitu kan, kayak pas lagi konsekrasi beliau tuh mau dipecah, mau dibagi gitu kan. Tadinya satu tapi mau dibagi-bagi kayak gitu. Terus setelah itu saya jadi berpikir ya juga ya, hidup kayak gitu kan berarti kan maksudnya harus bermanfaat buat sesama dong. Bukan cuma kita kontribusi buat masyarakat gitu, tapi juga pas lagi misa ya mau membagi diri kita sendiri untuk menjadi bagian dari Yesus, dan Yesus juga menjadi bagian daripada kita, seperti itu sih. Jadi saya pikir ya rohani dan raganya harus seimbang lah, orang labora banget gitu. Orang labora mah bekerja ya. Ya intinya harus pokoknya rohani yin sama yin and yang yin yang ya. Ya. Jadi rohani-rohananya kudu balance lah ya gitu. Karena Yesus saja mau jadi bagian dari kita, masa kita nggak mau fokus jadi bagian dari Yesus kayak gitu. Ya, itu kayaknya saya rasa memang tantangan untuk kita semua sih ya, Sis Vanka, untuk mencoba menyamakan gitu loh porsinya, nggak kehidupan melulu gitu kan, tapi kita juga harus memenuhi rohani, juga sebaliknya nggak yang udah cukup rohaninya, nggak rohani melulu, juga harus mencukupi kehidupan sosialnya, mungkin kurang lebih seperti itu. Soalnya mungkin kadang-kadang pas konsekrasi kan itu kan sakral banget kan, tapi kadang-kadang kayak ada aja pikirannya kemana gitu ya. Nggak ya, mari kita minimalisir hal-hal seperti itu. Apalagi kadang-kadang kalau pas lagi dekat-dekat gitu kayak kan tiba-tiba hujan langsung. Ya, mari kita lebih fokus.
Kayak gitu Oke, kali Sis ya, Vanka. gitu ya. Thank you, Sis Oke Vanka. deh. Berarti terima kasih banyak sis kita untuk sudah bersama-sama dengan saya gitu ya dalam pertemuan pertama APP ini tadi liturgi Ekaristi sebagai puncak perayaan Ekaristi. Oke, dengan begitu podcast ini berarti saya akhiri. Terima kasih banyak semuanya dari RRI, dari opa oma, dari bapak ibu dan juga saudara-saudari anak-anak muda gitu. Mari kita semakin berkembang, semakin beriman baik dalam rohani maupun dalam jiwa dan raga gitu ya, supaya kita sama-sama semakin memaknai Ekaristi dalam hidup kita. Ya, see you next time. Dadah. See you. Thank you, Sis Vanka. Ya.